Semakin kesini Bang Arga semakin memperlihatkan perhatiannya, hingga kami berhenti di tempat yang cukup landai. Hembusan angin menerpa tubuh ini. Tidak terasa waktu berjalan begitu cepat sampai aku tidak sadar perjalanan kami sudah hampir mencapai puncak. Namun sayang, kami berdua masih belum bertemu dengan rombongan pendaki yang lain. Saking lelahnya, aku menyandarkan tubuh ini di atas bebatuan besar. Mata ini terasa berat hingga aku pun terlelap. Gak, bertahanlah. Dani mencoba menarik tubuh Arga yang sudah terperosok ke bawah jurang. Sekuat tenaga Dani menarik tubuh Arga. Naas, Dani hampir kehilangan keseimbangan. Lepas Dan, ucap Arga. Tidak Gak, ayo naik. Dani masih berusaha menarik tubuh Arga. Lepas Dan, kalau tidak kita berdua akan masuk ke dalam jurang. Melihat posisi tubuh Dani yang hampir ikut terjerembab, Arga pun melepaskan cekalan tangannya. Arga! Teriak Dani. Dani melihat jelas bagaimana tubuh Arga terhempas ke bawah dan berkali-kali menghantam bebatuan curam. Dari atas, tubuh Arga nampak tergeletak dengan sekujur tubuh yang berlumuran darah. Dani pun sangat menyesal jika saja dirinya tidak memberikan beban banyak kepada Arga. Mungkin kecelakaan ini tidak terjadi. Arga! Arga! Dani berteriak sekejang mungkin berharap sahabatnya ini masih hidup. Dani melihat pergerakan dari tubuh Arga. Dia pun mencari jalan untuk turun ke bawah. Dani yakin Arga masih hidup. Dirinya pun memutuskan untuk turun ke bawah jurang, bukan mencari pertolongan. Dani perlahan menuruni tebing yang curam dengan hati-hati. Arga, kamu masih hidup. Setelah sampai, buru-buru Dani menghampiri tubuh Arga yang sudah tergeletak tak berdaya. Arga bergerak, sekujur tubuhnya sudah dipenuhi darah. Dani menangis sesungguhkan memeluk tubuh sahabatnya. Gak, maaf, lirih Dani. Dengan kekuatan yang tersisa, Arga menghapus air mata di wajah sahabatnya. Kamu masih hidup Gak? Tanya Dani panik. Arga hanya bisa menganggukkan kepala. Bertahanlah, kita cari jalan lain. Dani berusaha membopong tubuh Arga, tapi sangat mustahil jika dirinya bisa membawa tubuh Arga naik ke atas tebing seorang diri. Dani masih merasakan hembusan nafas dari Arga. Itu tandanya Arga masih bertahan. Dani pun tidak kehabisan ide. Dia memilih mencari jalan lain untuk keluar dari jurang tersebut. Hari sudah beranjak semakin sore. Entah berapa lama Dani berjalan dengan membopong tubuh Arga, hingga akhirnya Dani pun menyerah karena kelelahan. Dani membaringkan Arga tepat di bawah batu besar. Air mata Dani terus meluncur bebas. Tak kuasa dia melihat keadaan sahabatnya. Dan Arga mengulurkan tangannya. Kenapa Gak? Bertahanlah sebentar lagi, aku mohon. Dani menggenggam erat tangan sahabatnya. Arga pun sama. Dengan kekuatan yang tersisa, Arga pun merogoh saku celananya. Tolong berikan ini pada Lani. Sampaikan kalau aku... Arga memutahkan darah dari mulutnya. Dani sudah sangat ketakutan. Dia bingung harus bagaimana untuk menyelamatkan hidup sahabatnya. Gak, bertahanlah, teriak Dani histeris. Arga kembali terdiam. Dia terlihat kembali mengatur nafasnya. Kembalilah turun. Di bawah sana ada rombongan kita. Mungkin juga ada tim SAR. Carilah bantuan. Kamu harus selamat. Tidak Gak, aku gak mungkin ninggalin kamu sendiri. Arga langsung menggelengkan kepala. Kamu harus selamat, ucap Arga. Bukan hanya aku, tapi kita berdua, sentak Dani.
Dani kembali hendak membopong tubuh Arga, tapi tenaganya sudah terkuras habis. Akhirnya mereka berdua pun jatuh bersamaan. Dani semakin histeris, dia terus berteriak berharap ada orang yang mendengar suaranya. Jangan buang-buang waktu Dan, pergilah, kita tidak mungkin meneruskan perjalanan ini bersama. Tapi gak, pergi cari bantuan. Berjanjilah untuk bertahan, aku pasti kembali membawa bantuan. Arga mengangguk. Dani pun akhirnya dengan berat hati meninggalkan sahabatnya sendiri. Naas, bebatuan besar yang berada tepat di atas Arga bergerak. Arga yang tergeletak tepat di bawahnya harus tertimbun dari bebatuan tersebut. Abang, teriakku. Mei, kamu sudah sadar? Tanya Mama. Aku bisa melihat jelas mata Mama masih terlihat sembab saat mengedarkan pandangan. Ternyata aku sedang terbaring di sebuah ranjang rumah sakit. Tak kuasa menahan haru, Mama langsung memeluk erat tubuhku. Alhamdulillah, kamu sudah sadar, Mei. Mama takut kamu. Mama menangis terseduh-seduh. Aku hanya bisa menenangkannya. Yang jelas aku masih belum paham bagaimana bisa aku sudah berbaring di rumah sakit. Sedangkan terakhir aku mengingat masih melakukan pendakian dengan Bang Arga. Setelah Mama tenang, akhirnya aku meregangkan pelukan. Tak tega melihat wanita yang aku sayangi segenap hati ini terus berlarut dalam kesedihan. Apalagi itu semua karena ulahku. Mama mengusap lembut kepalaku. Kamu sudah 6 hari dinyatakan hilang, Mei, dan selama 3 hari ini kamu mengalami koma. Apa? Koma? Batinku masih bertanya-tanya kenapa semua bisa seperti ini. Lalu kemana Bang Arga? Ma, siapa yang bawa Mei turun dari pendakian? Tanyaku antusias. Mama terlihat berpikir sejenak. Kamu dibawa turun oleh tim SAR, nak. Tim SAR? Tanyaku lagi. Iya, semenjak kamu dinyatakan jatuh ke dalam jurang, kami semua mencari keberadaanmu, sayang. Sudahlah, itu semua tidak penting. Yang terpenting saat ini kamu sudah sadar dan selamat. Terakhir Mama melabuhkan kecupan di atas keningku. Aku masih belum bisa berpikir jernih. Apalagi kondisi tubuhku ini masih sangat lemah. Mama menyuruhku untuk kembali beristirahat, meskipun masih banyak pertanyaan yang memenuhi otak ini. Tapi untuk sementara aku urungkan. Aku lebih memilih memejamkan mata kembali, merasakan sakit di sekujur tubuh ini. Pantas saja aku mengalami koma. Jika dilihat luka-luka yang memenuhi tubuh ini, sangat jelas betapa parahnya keadaanku saat terjatuh tempo hari. Hampir 1 bulan aku mengalami perawatan di rumah sakit. Terlebih aku mengalami patah tulang di bagian kaki yang menyebabkan aku kesulitan berjalan. Sangat mustahil memang jika aku bisa selamat dari tengah hutan belantara. Apalagi posisiku saat itu sudah jatuh ke dalam jurang. Setelah kondisi tubuhku mulai membaik dan aku bisa kembali berjalan kaki meskipun hanya perlahan, aku pun memutuskan untuk menjalani perawatan di rumah saja. Hari-hari yang aku lewati seakan hampa. Setiap hari aku hanya terbaring di atas ranjang, makan, tidur, nonton TV, main game, belajar online, rutinitas yang sangat monoton. Permisi non, Mbok mau nyimpen baju yang sudah disetrika. Aku yang tengah rebahan di atas ranjang hanya mengangguk. Mbok Ijah sibuk memasukkan pakaianku ke dalam lemari. Namun mataku memicing ketika melihat Mbok Ijah memasukkan kain abu bercorak batik. Mbok, kain itu Mbok dapat dari mana? Mbok Ijah langsung mengangkat kedua bahunya. Kurang tahu saya non. Semua dijadiin satu sama ibu di keranjang cucian bekas non naik gunung. Dada ini langsung bergemuruh. Coba Mbok, saya mau lihat. Mbok Ijah memberikan kain tersebut.
Ternyata benar, kain ini sama persis dengan yang Bang Arga berikan saat pertama kali dia menemukanku. Arga Dita. Bahkan tulisan kecil di ujung kainnya masih terlihat sama. Pertemuanku dengan Bang Arga memang nyata. Tak terasa air mata ini meluncur bebas. Aku memeluk erat kain tersebut. Keesokan harinya, aku terbangun dengan mata yang membengkak. Semalaman aku menangisi sosok Bang Arga. Ada rindu yang sangat membuncah dan sakit bersamaan. Entahlah, yang ada di pikiranku saat ini hanya ingin bertemu dengannya. Suara gaduh dari luar kamar membuatku penasaran. Aku pun menyingkap tirai jendela. Terlihat Bo Ijah tengah membereskan gudang rumah yang berada di lantai bawah, tepat berhadapan dengan kamarku yang berada di atasnya. Melihat Bo Ijah yang kepayahan, aku pun berniat turun untuk membantunya, hitung-hitung mencari kesibukan. Mei, sarapan dulu sayang. Oh ya, nanti siang ini papamu mau pulang. Nanti mah, aku belum pengen ya. Aku ke belakang dulu mau lihat Bo Ijah. Saat turun dari tangga, aku bertemu dengan mama. Tak ingin membuatnya curiga karena mataku masih terlihat sembab, aku pun langsung berlari keluar rumah. Aku bantu ya Mbok. Tawarku saat melihat Bo Ijah tengah memindahkan kardus-kardus besar ke depan pekarangan. Gak usah non, biar saya aja. Mau dikemanain sih Mbok semua kardus-kardus ini? Tanyaku sembari ikut membantu Mbok Ijah. Mau ditimbang ke tukang rongsokan non. Kata ibu, daripada menuhin gudang lebih baik ditukar aja. Siapa tahu bisa dapat gelas sama piring, iya kan? Balas Mbok Ijah sembari tertawa. Aku pun akhirnya membantu Mbok Ijah saat mengangkat satu kardus bekas mie instan yang lumayan sudah lapuk. Tiba-tiba saja isi dari dus tersebut berjatuhan. Aku terkejut bukan kepalang saat melihat isi dari dus yang berserakan. Mataku terpaku pada sebuah album foto usang yang berukuran sebesar buku. Aku pun memunguti satu persatu barang di dalamnya. Kebanyakan hanya hiasan dinding bertuliskan Nicapala. Mungkin ini semua barang-barang mama semasa muda. Karena mama pernah bercerita semasa remajanya memang aktif dalam sebuah organisasi pecinta alam. Iseng, aku membuka lembar demi lembar album foto tersebut. Isinya foto-foto mama semasa muda. Mama memang cantik dari dulu, pun dengan papa. Ternyata mereka berdua memang sudah dekat dari semasa sekolah. Terlihat mereka selalu bersama di setiap kegiatan. Di lembar terakhir, mataku mengembun. Dada ini kembali sesak saat aku mengamati seksama Bang Arga, lirihku. Wajahnya memang tidak terlihat jelas, tapi aku cukup mengenalnya. Pakaiannya, senyumannya, semuanya memang sama persis dengan dirinya. Dan kenapa dia ada di tengah-tengah mama dan papa? Mereka bertiga terlihat begitu akrab, atau jangan-jangan... Assalamualaikum Mei. Papa sudah berdiri di hadapanku. Seperti biasa dia sudah merentangkan kedua tangannya. Aku gelagapan dengan air mata yang luruh, melihat lagi album foto yang sedang dalam genggamanku. Papa. Aku berlari menuju kamar membawa album foto tersebut ke dalam pelukan. Sedangkan papa hanya diam mematung saat melihat aku menangis. Aku pun mengunci pintu kamar. Terdengar suara mama dan papa yang memanggilku bersamaan. Kembali aku membuka album foto tersebut. Lagi dada ini terasa sesak. Mimpi terakhir aku masih bisa mengingat jelas ketika Bang Arga menitipkan sebuah cincin kepada temannya. Ya, aku ingat jelas dia mengucapkan nama Lani. Dan Dani sahabat Bang Arga tidak lain adalah papa. Kilasan mimpi itu terus berputar-putar di dalam otak.
Terakhir saat bebatuan menimpa tubuh Bang Arga. "Bang Arga!" teriakku kencang. Tuk, tuk, tuk. "Mei, maafkan papa ya. Mei pasti kecewa karena papa baru bisa pulang ke rumah," ucap papa di balik pintu. Sudah hampir sebulan kami berdua tidak bertemu. Sebenarnya aku sangat merindukan sosok papa, tapi entah kenapa saat ini aku merasa benci dengan dirinya. Apa karena papa yang menyebabkan Bang Arga celaka? Aku menggusar rambutku. Suara ketukan pintu terus mengganggu. Akhirnya dengan malas aku pun membuka pintu. Papa dan mama sudah berdiri di depan pintu. Mereka berdua sudah memasang wajah cemas. Mama sudah membawa nampan berisi makanan. Sejak pagi memang belum ada makanan yang masuk ke dalam mulutku. "Papa," aku pun menghambur ke dalam pelukannya, kembali menangis sejadi-jadinya. "Maafin papa ya nak, papa baru sempat pulang." Setelah beberapa saat kami berdua menumpahkan kesedihan, papa akhirnya memboyongku untuk duduk di atas ranjang diikuti oleh mama. "Makan ya, papa suapin." Aku mengangguk. Sebenarnya aku memang sangat rindu dengan sosok lelaki di hadapanku ini. Papa memang laki-laki terbaik versiku. Hubungan kami berdua bisa dibilang sangat dekat. Papa lebih memahami karakterku dibanding mama. Di sela kesibukannya, papa bisa menjelma menjadi sahabatku. Yang jelas papa selalu ada di saat aku kesusahan. Tapi setahun ke belakang, papa sering pergi keluar kota. Hubungan kami pun merenggang. "Mei, sudah merasa baikan?" tanya mama. Aku mengangguk lagi. Terlihat mama dan papa saling menebar senyuman. Papa mulai menyuapkan nasi ke dalam mulutku, sedangkan mama keluar kamar terlebih dahulu. "Papa kenal Arga?" tanyaku spontan. Tuk. Tiba-tiba saja sendok yang papa pegang seketika terjatuh. Wajah papa langsung berubah. Matanya sudah berkaca-kaca. "Ramdhani Adi Prayoga, itu nama lengkap papa bukan? Dan Dani?" "Cukup Mei." Papa menutup wajah dengan kedua tangannya. Tubuh papa bergetar, tak lama terdengar sebuah isak tangis yang memilukan. Untuk pertama kalinya aku melihat papa seperti itu. Sama halnya dengan papa, aku pun kembali menangis. "Mei, dari mana kamu tahu tentang Arga?" Papa memegang kedua bahuku. "Papa yang menyebabkan Bang Arga," ucapku terbata. "Tidak Mei, tidak. Papa jahat. Mei benci sama papa," teriakku. "Mei, dengarkan papa nak." Aku masih memeluk erat album foto tersebut. Mataku masih terjaga. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku dan papa tadi sama-sama emosi. Entahlah hatiku berdenyut nyeri tak terima dengan perlakuannya di masa lalu. "Kamu belum tidur?" Tiba-tiba saja papa sudah berada di dalam kamarku lagi. "Maaf, papa tadi kebawa emosi," ucap papa. Kemudian laki-laki paruh baya itu merebahkan tubuhnya tepat di sampingku. Aku pun meletakkan kepala di atas dada bidang papa. 20 tahun lalu, tepat di bulan Mei, kami melakukan pendakian ke Gunung Slamet. Rombongan saat itu berjumlah 21 orang, termasuk papa di dalamnya. Aku Ramdhani Adi Prayoga. Teman sekelasku lebih sering memanggilku dengan sebutan Dani. Sejak duduk di bangku SMA, aku tergabung dalam sebuah organisasi pecinta alam. Bersama dengan itu, aku dan Lani sudah merajut kisah asmara secara diam-diam. Lani, gadis cantik dengan segudang pesona. Banyak pria yang jatuh hati kepadanya. Dari sekian pria yang mencoba merebut hatinya, hanya aku yang diterima. Termasuk Arga, teman sekaligus sahabatku. Aku, Arga, dan Lani adalah teman sepermainan sejak duduk di bangku SMP.
Aku dan Lani sengaja menutup hubungan ini karena orang tua kami melarang untuk berpacaran. Di sekolah, kami berbaur seperti teman lainnya. Tidak ada yang curiga karena Lani memang dikenal ramah kepada siapapun. Saat lulusan sekolah, kami memutuskan melakukan pendakian. Berbeda dengan murid lainnya, kami sepakat merayakan kelulusan nanti di puncak gunung saja. Euforianya lebih terasa dibandingkan harus melakukan pawai atau bercoret-coret seragam. Awal pendakian aku sudah merasakan bahwa Arga memiliki perasaan lain, bukan hanya sebatas teman kepada Lani. Tapi aku menepi semua itu. Bagaimanapun juga aku sudah mengetahui perasaan Lani sebenarnya. Kami berjalan beriringan. Ini adalah kali pertama untukku mengikuti pendakian. Berbeda dengan Arga dan Lani, mereka berdua kerap melakukan pendakian bersama. Sehari sebelum mencapai puncak, Arga mengalami kecelakaan. Aku dan Arga saat itu ditunjuk untuk mencari mata air. Setelah menemukan mata air dan mengisi semua botol minum, kami berdua pun berniat kembali ke perkemahan. Sialnya aku tidak terbiasa melakukan hal demikian, hingga terbesit sebuah ide. Aku pura-pura mengalami kesleo, hingga Arga berkenan membawa semua beban air minum. Naas, saat berjalan Arga terperosok ke dalam jurang yang cukup dalam. Saat itu juga aku langsung ikut turun ke bawah berniat untuk menyelamatkannya. Dengan susah payah, aku membopong tubuh Arga untuk kembali ke perkemahan. Sayang, tenaga yang aku miliki sudah terkuras habis. Akhirnya Arga pun meminta supaya aku pergi mencari pertolongan sendiri. Dengan berat hati, aku meninggalkan Arga seorang diri. Aku berharap saat itu Arga mau bertahan meskipun keadaannya sudah sangat memprihatinkan. Malam harinya aku bisa kembali ke perkemahan. Saat itu ketua tim memutuskan untuk menunda menyusul Arga karena hari sudah malam dan cuaca tidak mendukung. Hujan turun teramat lebat, membuat kami semua hanya bisa berdiam di dalam tenda masing-masing. Keesokannya kami dibantu oleh tim SAR mulai melakukan pencarian. Sayangnya saat itu aku mengalami hipotermia dan terpaksa turun terlebih dahulu. Aku sempat mengalami koma hingga 2 minggu lamanya. Saat sadar, pencarian Arga sudah dihentikan. Jasad Arga tidak ditemukan. Karena penasaran, 1 bulan setelahnya aku melakukan pendakian kembali sekaligus ditemani oleh tim SAR. Sayangnya hasilnya nihil. Papa menyeka kembali air matanya. Tidak hanya sekali, bahkan bulan-bulan selanjutnya Papa masih melakukan pencarian. Sampai Papa hampir disangka gila karena Papa terus dihantui rasa bersalah. Aku mengeratkan pelukan. Papa kembali menangis. Terlihat ada penyesalan di balik wajahnya. Mungkin karena kelelahan, tidak lama Papa terlelap. Di alam bawah sadarnya saja, Papa masih menangis dengan mata terpejam. Sungguh memilukan. Keesokan paginya, aku meminta alamat rumah Bang Arga. Awalnya Papa melarang. Kejadian ini sudah lama berlalu. Papa tidak ingin membuat keluarganya kembali dirundung duka. Janji, Pak. Mei gak berniat bertamu, cuma mau lihat dari kejauhan aja. Terdengar helaan nafas panjang dari Papa. Karena aku terus merengek, Papa pun akhirnya mengizinkan. Aku pun diantar oleh sopir ke alamat yang Papa berikan. Papa pun tidak tahu pasti apakah kedua orang tua Bang Arga masih hidup atau tidak. Karena hampir 20 tahun lamanya, Papa tidak pernah mengunjungi kembali kediaman Bang Arga. Bener, ini alamatnya Non? Tanya Pak Budi. Di sini sih bener alamatnya, tapi kok malah jadi minimarket ya? Aku mengedarkan pandangan. Alamat yang Papa berikan bukan rumah penduduk, melainkan sebuah minimarket. Ya sudah, kita pulang lagi aja ya. Tadi Bapak pesan kalau nggak ketemu mending pulang. Pak Budi nunggu di sini aja ya. Saya mau tanya-tanya dulu. Aku pun memutuskan untuk turun dari mobil
Kakiku melangkah menuju sebuah warung kecil yang berada tepat di pinggir jalan. Seorang nenek tua tengah merapikan dagangannya berupa kue basah. Aku pun berniat menanyakan alamat kepada beliau sekalian membeli dagangannya. "Nek, kuenya berapaan?" "Satunya 1.000, Neng," ucap nenek itu. "Ya sudah, saya beli semuanya ya, Nek." Mendengar ucapanku, si nenek langsung berkaca-kaca. Kasihan memang di usianya yang sudah renta, nenek itu harus tetap berjualan. "Alhamdulillah, rezekimu ini, Le," gumam si nenek setelah mendapatkan uang dariku. "Nek, tahu alamat Bu Suratmi?" tanyaku sembari mencicipi kue buatannya. Rasanya enak, tidak terasa aku sudah melahap 3 bungkus sekaligus. "Ada perlu apa ya?" "Nenek tahu." Nenek itu mengangguk. Aku pun bersorak heboh. Dengan antusias aku meminta si nenek untuk mengantarku. Karena jualannya sudah habis aku borong, si nenek pun bersedia mengantar. Sebelumnya aku menaruh semua kue ke dalam mobil. Tentunya sekalian meminta Pak Budi untuk menunggu, karena aku sudah hampir menemukan alamat yang dituju. Si nenek mengajakku berjalan memasuki gang sempit di sela minimarket. Aku terus mengikutinya dari belakang. Sepanjang perjalanan si nenek berbicara dengan bahasa Jawa. Sayangnya aku tidak mengerti. Keluar dari gang sempit, tepat di belakang minimarket tersebut ada sebuah rumah kecil. Rumah yang begitu asri. Di pelatarannya berjejer rapi berbagai tanaman hias. Mataku mulai memanas tatkala melihat sosok yang sudah lama aku rindukan. Bang Arga terlihat tengah duduk santai sembari menyesap batang rokok. Dia nampak lebih segar, hanya mengenakan kaos oblong warna putih dipadankan dengan celana pendek selutut. Aku berlari menghampiri Bang Arga. Tangisku pecah seketika, ingin sekali aku memeluk tubuh itu. Bang Arga menyunggingkan senyum. Kepulan asap rokok menguar di hidungku. Ya, ini bau rokok yang kerap aku cium selama bersamanya. Kepulan asap rokok itu berubah pekat dan menyengat membuat tenggorokanku langsung gatal. "Pelan-pelan, Cahayu, ndak usah lari-lari." Si nenek menepuk pelan pundaku. Setelah gatal dari tenggorokan itu hilang, aku melihat sekeliling. "Bang, Abang?" Aku mencari ke sekeliling, berlari ke samping rumah, hingga terus mengitari rumah tersebut. Kemudian aku mengetuk pintu rumah itu. "Abang, abang di mana?" "Kamu nyari siapa toh, Cahayu?" Aku terpaku memandang wajah si nenek yang sekarang berdiri tepat di hadapanku. "Saya Suratmi," ucap nenek itu. Tubuhku mendadak kaku. Ternyata orang yang aku cari sudah berada di hadapanku. Mbok Suratmi tersenyum. Aku pun tak kuasa untuk menghambur ke dalam pelukannya. Sudah, ndak usah nangis. Mari masuk ke dalam, si Mbok buatkan teh hangat, mau ya?" Perlahan Mbok Suratmi mengajakku memasuki rumahnya. Saat memasuki rumah tersebut, wangi asap rokok Bang Arga kembali menguar penciuman. Mbok Suratmi memboyong tubuh ini duduk di ruang tamu. "Sebentar ya, si Mbok buatkan minum dulu. Sudah hapus air matanya, jangan nangis terus nanti cantiknya hilang." Kelakar si Mbok yang membuat aku tersenyum. Berbeda sekali dengan anaknya. Mbok Suratmi terlihat lebih ramah. Dadaku kembali sesak saat melihat banyak foto Bang Arga yang menempel di dinding. Aku berdiri mengamati satu persatu foto tersebut. Ada satu foto yang membuatku tertawa tatkala melihat dirinya semasa masih berseragam SMP. Terlihat cupu sekali dengan baju seragam longgar dan celana yang dia kenakan di atas perut. Lucu sekali. Seandainya saja Bang Arga masih ada di sini, aku pasti sudah meledeknya habis-habisan. Beralih ke foto selanjutnya, foto-foto dirinya yang mulai beranjak dewasa. Dia memang tampan, hidungnya mancung dengan rahang yang tegas. Tak ada satupun dari foto tersebut yang memperlihatkan dirinya sedang tersenyum. Dasar jutek, nyebelin.
Aku menyentil salah satu foto di mana memperlihatkan wajahnya yang dingin dan datar. Tatapan itu sama persis saat dirinya tengah kesal. Langkahku terhenti tepat di sebuah pintu kamar. Ada tulisan Arga Dinata, 12 Februari 1979. "Masuklah, tidak dikunci," ucap Simbok Suratmi. Tanganku bergetar hebat saat hendak meraih kenop pintu. Perlahan pintu pun terbuka. "Kalau masuk rumah orang itu wajib mengucapkan salam, mau ada atau tidak ada si pemilik rumah," ucap Bang Arga. Lagi, aku melihatnya tengah duduk bersandar di atas ranjang. Abang?" ucapku terbata. "Kamar ini sudah 20 tahun lebih ditinggal pemiliknya. Simbok tidak pernah merubah sedikit pun. Semua Simbok biarkan sama seperti terakhir kali dia pergi." Mbok Suratmi sudah berada di sampingku. Aku pun mulai memasuki kamar kecil berukuran 3 kali 4 meter. Di sana hanya ada ranjang, lemari baju, meja belajar, dan semua pernak-pernik yang masih tertempel di dinding kamar. Arga anaknya pendiam. Dia sering menghabiskan waktu senggangnya di dalam kamar, berbeda dengan remaja lainnya yang sering menghabiskan waktu untuk nongkrong. Arga memilih untuk membaca buku. Dia juga suka menulis. Simbok sering lihat dia nulis, tapi Simbok nggak bisa baca. Mbok Suratmi kembali tertawa, namun aku menangkapnya seperti menahan kesedihan. Aku duduk di kursi meja belajarnya. Terdengar decitan dari kursi tersebut. Semua sudah nampak usang, tapi Simbok masih sering membersihkan kamar ini. Banyak buku-buku menumpuk di atas meja. Ternyata Bang Arga gemar membaca. Pantas saja dia banyak wawasannya. Tanganku meraih sebuah buku tulis usang. Perlahan aku membuka lembar demi lembar buku tersebut. Kebanyakan Bang Arga menulis catatan harian, kegiatannya di sekolah, ketika pendakian. Hanya membaca saja, aku merasakan bisa dekat dengan dirinya. Sudah 20 tahun Simbok menunggu Arga pulang. Meskipun semua sudah menganggap dia meninggal, Simbok tetap merasa bahwa dia masih melakukan pendakian. Makanya Simbok selalu merapikan kamar ini, takut yang punya pulang. Mbok Suratmi kembali tertawa. Hatiku sangat sakit. Begitu besar rasa cintanya kepada Bang Arga, sampai setia menunggu kepulangan seorang yang jelas tidak akan pernah kembali. "Kalau boleh tahu, di mana kuburan Bang Arga?" Wajah Mbok Suratmi langsung berubah pucat. Dia menunduk sembari memainkan jemari tangannya. Aku lupa, jasad Bang Arga memang tidak ditemukan. "Maaf Mbok, saya pamit pulang dulu." Aku meraih tangan Mbok Suratmi, lalu ku cium tangan keriputnya. "Tunggu Cahayu," teriak Mbok Suratmi. Aku terus berlari meninggalkan kediamannya, membawa perasaan yang terus berkecamuk. "Mei pasti bawa pulang Bang Arga," lirihku. Hari berganti hari, semua berjalan kembali normal. Papa sudah kembali bertugas ke luar kota, sedangkan Mama tidak terlalu ambil pusing dengan kejadian yang sudah menimpaku. Baginya saat ini yang terpenting aku sehat dan sekolah seperti biasanya. 3 bulan berlalu. Aku sudah bertekad bulat untuk melakukan kembali pendakian ke Gunung Slamet. Diizinkan atau tidak oleh Mama, aku tidak peduli. Secara diam-diam aku mencari sebuah rombongan yang hendak mendaki ke sana. Sebelum pergi aku meninggalkan sepucuk surat, berpamitan dan mengucapkan banyak terima kasih untuk kedua orang tuaku. Entah nanti aku bisa kembali atau tidak, yang jelas satu tujuanku, yaitu bertemu kembali dengan sosok Bang Arga.
Semua sudah disiapkan secara matang supaya kepergianku tidak dicurigai oleh mama. Barang-barang yang hendak aku bawa sengaja aku simpan di suatu tempat. Selama pendakian, aku bergabung dengan yang lainnya. Tidak ada yang mencurigai gerak-geriku sebelumnya. Instingku mengatakan bahwa aku harus terus mendaki mencapai puncak. Sebuah bayangan mengarahkanku untuk menaiki sebuah perbukitan. Kita istirahat di sini, silakan mendirikan tenda, titah Bang Arya selaku ketua tim pendakian. Berbeda dengan pendakian dulu, kali ini semua perjalanan sudah diatur sedemikian rupa dan trek yang kami lalui memang jalur yang benar. Pagi itu aku izin untuk buang air kecil. Mita, salah satu teman pendakian, sudah mau mengantarku karena setiap pendaki tidak boleh terpisah dengan yang lainnya. Tapi aku tidak kehabisan ide. Mita, kayaknya aku lagi dapet deh, cicitku. Kamu bawa pembalut? Tanya Mita. Aku langsung menggeleng. Ya sudah, kita kembali ke tenda yuk. Mit, gimana kalau kamu saja yang ambil? Aku kebelet banget nih. Gimana ya Mei? Kita nggak boleh terpisah. Aku nggak mungkin ninggalin kamu sendiri di sini. Ya udah, aku tunggu kamu buang air dulu, baru ambil pembalut. Aku janji nggak bakal kemana-mana. Kamu balik ya. Duh, aku takut keburu bocor. Mita pun akhirnya menyetujui dan dia kembali ke perkemahan. Aku pun akhirnya memisahkan diri dari rombongan, berlari terus ke dalam hutan belantara, berharap bisa dipertemukan kembali dengan Bang Arga. Entah berapa jauh aku terpisah, hingga kaki ini sudah lelah melangkah. Aku duduk di ujung tebing tinggi, membiarkan angin meniup badan ini. Sekelebat bayangan hitam itu muncul, aku pun terus mengikutinya. Dan sial, aku malah kembali ke perkemahan. Mei, kamu dari mana saja? Kita semua sibuk nyariin kamu. Tidak mungkin, kenapa bisa aku kembali ke tempat ini? Jelas saja tadi aku sudah berjalan jauh. Mita terlihat tengah menangis. Mungkin dia merasa bersalah karena aku sempat menghilang. Mei, untung kamu kembali. Kalau tidak, aku nggak tahu mesti gimana. Bang Arya dari tadi sudah memarahiku, ucap Mita sesenggukan. Dek. Perasaanku semakin tak tega. Aku sudah membuat kekacauan dalam rombongan ini. Mereka begitu panik karena aku sempat menghilang. Aku pun meminta maaf kepada tim lainnya dan kembali berbaur dalam rombongan. Malam harinya kami mengadakan acara api unggun. Bang Arya selaku ketua tim sedikit menceritakan pengalamannya selama pendakian. Kita semua larut dalam acara tersebut. Meskipun tidak mengenal satu sama lainnya, tapi di acara ini kita layaknya satu keluarga, saling bercengkrama, berbagi cerita lucu, ada yang bermain gitar dan bernyanyi, semua berbaur menjadi satu. Tapi entah kenapa hatiku masih terasa kosong. Keinginanku untuk bertemu dengan Bang Arga semakin menggebu. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Aku dan pendaki perempuan lainnya sudah tertidur di dalam tenda. Yang lain terlihat begitu lelap. Berbeda denganku, mataku masih terjaga. Aku memberanikan diri mengintip di balik tenda. 2 orang laki-laki yang ditunjuk sebagai petugas piket nampak masih ikut terlelap. Ini saatnya aku untuk kabur dari rombongan. Setelah semuanya siap, dengan mengendap-endap aku pun keluar dari tenda. Dari balik pepohonan, aku merasakan ada sepasang mata yang tengah mengawasiku. Bayangan hitam itu menghilang di balik semak. Mungkin Bang Arga memang ada di sini. Aku pun perlahan memasuki hutan hanya mengenakan penerangan seadanya. Aku masih waspada, takut pergerakanku ada yang mengetahuinya. Sebelum benar meninggalkan rombongan tersebut, sekali lagi aku memastikan bahwa mereka semua tidak ada yang mengetahuiku.
Aku terus berjalan memasuki hutan. Suara-suara aneh bermunculan. Aku tidak peduli akan hal itu. Keyakinanku akan adanya Bang Arga memberikan keberanian tersendiri. Semakin jauh, semakin dalam aku memasuki hutan. Sosok Bang Arga sama sekali tidak menampakkan diri. Sampai tiba-tiba kaki ini terasa ada yang mencekal sehingga aku jatuh terjerembab. Puk. Tubuhku jatuh sekali hentakan. Aku meringis menahan sakit. Tiba-tiba senter yang aku bawa terlempar. Aku beringsut hendak menggapainya. Naas, sebuah tangan dengan kuku yang panjang tiba-tiba saja menarik tanganku yang sudah berhasil memegang senter. Aku terkesiap begitu senter tersebut mengarah ke tangan tersebut. Kerongkongan rasanya tercekat. Aku ingin berteriak sekencangnya, namun suaraku mendadak menghilang. Tubuh ini langsung menggigil. Aku berusaha bangun dengan sisa tenaga yang aku miliki. Saat berdiri, di depanku muncul sesosok makhluk menyeramkan. Wajahnya rusak ditumbuhi belatung yang bergerak. Bola matanya seperti hendak keluar. Aku berlari sekencang mungkin. Makhluk tersebut seperti terus mengejarku. Semak belukar yang aku lalui semakin lebat. Tanganku terasa pedih berkali-kali terkena ranting pohon yang tajam. Aku terus merutuki diri sendiri. Nama Bang Arga aku sebut dalam hati, berharap sosok tersebut kembali hadir di saat seperti ini. Namun nihil. Nafasku sudah tidak beraturan. Pandanganku mendadak buram. Tubuh ini mendadak lemas. Terakhir aku masih mengingat untuk merapalkan doa yang kuingat. Hingga akhirnya aku pun terjatuh tak berdaya. Samar-samar terdengar suara yang sedang tertawa. Aku masih memicingkan penglihatan. Hari sudah beranjak pagi. Di depanku berdiri, iya, itu tubuh yang sangat aku kenal. Bang Arga, lirihku. Aku tersenyum lega. Akhirnya aku berhasil bertemu dengannya. Dengan susah payah aku pun berusaha untuk bangun, meskipun sekujur tubuh ini terasa remuk. Bang, suaraku tiba-tiba menghilang. Aku meringis ketika melihat tanganku sudah berlumuran darah, mungkin akibat terkena semak belukar. Kenapa saat ini aku sangat kepayahan, padahal jalan yang aku lalui tidaklah seberapa. Tubuh Bang Arga hanya terdiam memunggungiku. Bau anyir sangat menusuk indera penciuman. Perutku terasa mual karena bau itu sangat menusuk. Aku terus membekap mulut. Bau anyir darah bercampur busuk semakin menjadi-jadi. Bang Arga, aku berusaha memanggilnya meskipun suara yang keluar tidak ada. Air mata ini langsung luruh, sedangkan Bang Arga hanya diam mematung di hadapanku. Strok. Aku berjengkit saat suara seseorang menginjak ranting. Bibirku menyunggingkan senyum ketika melihat tubuh Bang Arga hampir membalikkan badan. Beberapa detik selanjutnya, senyumku langsung pudar. Bang, lirihku. Aku beringsut mundur saat tubuh Bang Arga mendekat. Takut, sangat takut. Aku mengenal itu adalah tubuhnya. Dari pakaian yang dia kenakan serta keril yang dia bawa. Tapi wajahnya hancur. Aku bergidik ngeri saat melihat sosok di hadapanku yang terus mendekat. Ingin lari, tapi tubuh ini sudah kehabisan tenaga. Untuk bangun saja tidak ada daya dan upaya. Suaraku sudah habis. Wajahnya penuh dengan darah. Bentuk kepalanya saja tidak utuh seperti... Ini aku, Mei. Kamu mencariku bukan? Aku tak kuasa menahan rasa mual. Bang Arga semakin mendekat saat dia berbicara. Terlihat banyak belatung yang keluar dari mulutnya. Aku pun langsung muntah. Ternyata bau anyir dan busuk itu berasal dari Bang Arga.
Ini wujud asliku, Mei. Kamu masih mau dekat denganku? Bukannya kamu tahu bahwa aku mati karena tertimbun bebatuan? Ya, ini aku. Kepalaku pecah, bola mataku saja hilang satu. Tidak, kamu bukan Bang Arga. Ini aku, Melani. Tidak. Aku menutup kedua wajah, tak kuasa melihat sosok yang rupanya sangat mengerikan. Aku menangis sesenggukan. Bau busuk itu semakin menyengat hingga aku kembali muntah. Lihatlah, hanya seperti ini saja kamu sudah kepayahan. Saat ini sosok itu berjongkok di hadapanku. Aku bisa semakin jelas melihat wajahnya yang hancur. Dan di detik itu juga, seperti balon yang meletus, kepala itu hancur hingga darah segar menyiprat ke wajahku. Itulah wujud asliku, Mei. Aku mengerjapkan mata berkali-kali. Tubuhku serasa remuk semua. Nyeri yang teramat aku rasakan sehingga aku tidak berani bergerak. Bangunlah, Bang Arga. Aku terkesiap berusaha bangun, mengingat betapa menyeramkan sosok yang terakhir aku temui. Bang Arga duduk di sampingku. Seperti biasa dia tengah menghisap sebatang rokok. Kepulan asapnya melambung di udara. Bang Arga kemudian tersenyum ke arahku. Bukannya senang, aku malah belingsatan, takut jika nanti dia berubah kembali. Kami hanya saling diam. Aku masih berusaha mengatur debaran jantung yang berdetak tak karuan. Tak lama aku melihat Bang Arga membuang nafas kasar. Jadi yang tadi, ya, itulah aku yang sebenarnya. Air mataku kembali luruh. Aku menangis sesenggukan, tak percaya bahwa wujud asli Bang Arga adalah sosok yang sangat menyeramkan. Maaf, Mei, lirih Bang Arga. Bang Arga terlihat ingin mendekat. Aku langsung waspada dan beringsut mundur. Tidak usah takut, di dunia ini gak ada hantu yang bisa membunuh manusia. Bang Arga jahat, tapi kalau Bang Arga seperti itu, aku bisa mati karena serangan jantung. Suasana kembali seperti dulu. Aku mencebik saat Bang Arga terbahak karena ucapanku. Kembalilah pulang, ucap Bang Arga mengacak rambutku. Kita sudah bertemu, bukan? Aku mengangguk. Melihatnya seperti ini rasanya kembali membuncah. Apa kita bisa tetap bersama seperti ini? Tanyaku. Kita berbeda, Mei. Sama, Bang. Kamu dan aku sama-sama makhluk ciptaannya. Asal Abang janji jangan menampakkan wujud asli Abang Arga lagi. Kamu takut? Krosak. Bang Arga seperti hendak menerkamku. Aku langsung berteriak dan menutup wajah. Lagi, Bang Arga tergelak kencang. Untuk pertama kalinya aku melihat dia tertawa cekikikan. Hatiku berdenyut nyeri, biasanya tawa itu langsung menular kepadaku. Berbeda dengan sekarang, Bang Arga terus tertawa sampai sudut matanya mengeluarkan air saking gelinya. Aku beringsut mendekatinya. Bang, aku meraih tangannya. Air mataku meluncur bebas. Bang Arga kali ini terdiam. Aku melihat matanya sudah berkaca-kaca. Aku menangis sekencangnya, menumpahkan semua rasa. Sakit hanya itu. Aku terus menangis. Seandainya sosok di depanku ini memang nyata, ingin sekali aku memeluknya. Aku dan Bang Arga saling mengulurkan tangan. Aku bisa melihat dia pun sama menitikkan air mata. Aku sayang Abang, lirihku. Sama, aku juga begitu, balasnya lagi. Sejak awal aku tahu Abang bukan manusia. Dari pertama kita bertemu, aku sudah tahu itu, Bang. Aku selalu mengejar Abang, menyamai langkah kita. Dari sana,
Aku tahu saat ternyata hanya ada bayanganku saja. Kita berbeda, Mei. Enggak, bukankah abang juga memiliki perasaan yang sama? Kita berdua juga sama makhluk ciptaannya, iya kan bang? Bukan seperti itu konsepnya, Melanie. Kami berdua akhirnya tertawa, tapi air mata ini masih terus mengalir. Ternyata ada yang lebih sakit dari patah hati. Ya, seperti ini. Kita terbelenggu sebuah rasa yang kita sendiri saja tidak tahu mendefinisikannya. Karena saat ini ada rasa bahagia yang membuncah saat kita tahu bahwa kita memiliki perasaan yang sama. Begitupun sebaliknya, ada rasa sakit yang teramat karena kita tahu bahwa kita tidak akan pernah bersama. Bang, bisakah aku memeluk tubuh abang untuk pertama dan terakhir kali? Lirihku. Kemarilah dengan senang hati. Bang Arga merentangkan kedua tangannya. Tidak menunggu lama, aku pun menghambur ke dalam pelukannya. Tangisku kembali pecah pun dengan Bang Arga. Aku merasakan tubuhnya ikut bergetar. Meskipun tangisannya tidak bisa aku dengar, tapi aku tahu Bang Arga pasti sama sepertiku. Tumbuhlah menjadi anak gadis yang baik. Di depan sana banyak mimpi indah yang harus kamu gapai. Pintar saja tidak cukup, karena dengan kebaikan, kualitas hidup seseorang pasti berbeda. Untuk pertama kalinya, aku merasakan pelukan yang begitu hangat. Bang Arga terus mengusap lembut kepalaku. Kembalilah, bawa aku pulang. Bukankah kamu pernah bilang akan membawa aku pulang saat berkunjung ke rumah Simbo? Aku meregangkan pelukan. Bang Arga menghapus sisa air mata di pipiku dengan kedua tangannya. Lakukanlah sekarang, bilang sama Simbo bahwa aku sudah pulang, jangan ditunggu lagi. Bilang juga maaf. Bang Arga kali ini menundukkan kepala, isak tangis keluar dari bibirnya. Maaf jika aku terlalu lama untuk kembali pulang. Aku mengangguk kemudian memeluk tubuhnya. Iya bang, kita pulang. Berpindah dari sudut pandang Arga. Kematian adalah takdir yang kuasa. Sejatinya semua makhluk ciptaannya akan kembali kepada Sang Pencipta. Tapi tidak semuanya bisa kembali begitu saja. Hari itu tepatnya 15 Mei 1999, aku melakukan pendakian. Seperti biasa, aku selalu berpamitan kepada Simbo, wanita yang telah melahirkanku ke dunia. Mbok, aku pamit. Aku janji pasti pulang kok, ucapku. Simbo mengangguk. Terakhir dia menatap lekat tubuhku dari ujung kaki hingga kepala. Tidak seperti biasanya. Iya, Ca bagus. Hati-hati, Simbo tunggu ya, ucapnya sembari menatap wajahku. Loh, kan kamu saja belum berangkat ya, Le? Maksud Simbo, nanti kalau kamu sudah berangkat, Simbo pasti nungguin kepulangan kamu. Kelakar Simbo. Kami pun akhirnya tergelat bersama. Kata-kata perpisahan yang sedikit ambigu untuk didengar. Aku yang berjanji akan pulang dan Simbo akan setia menunggu kepulanganku. Entah mengapa, kata-kata itu tiba-tiba meluncur bebas dari kami berdua. Aku sering berpamitan untuk mendaki gunung, tapi hari itu semua seakan dramatis sekali. Benar saja, sehari setelahnya aku mengalami kecelakaan dan rasa sakit itu seketika menghilang. Berkali-kali aku melihat teman-teman mencari keberadaanku, meneriakan namaku, bahkan tangisan Simbo yang menggema di angkasa. Tapi sayangnya saat itu aku hanya bisa sebatas mendengarnya saja. Arga, Dani sahabatku terlihat menangis dan meraung. Tak tega aku menghampirinya. Kenapa Dan? Ini aku.
Dani terus menunduk sembari memeluk lututnya. Entah berapa lama dia terus menangis. Di sela isak tangisnya berkali-kali aku mendengar dia menyebut namaku. Tidak hanya sekali, Dani terus mencari keberadaanku dan berakhir dengan sebuah tangisan. Aku tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi padaku. Aku ingin kembali pulang, tapi hal itu tak kunjung terjadi. Tangisan Simbo sering aku dengar. Pernah aku kembali ke rumah, aku lihat wanita itu tetap menunggu di ambang pintu. Sakit itu pasti. Sekuat mungkin aku mencoba kembali, tapi itu selalu gagal. Ya, ragaku telah melebur menjadi satu dengan tanah, tapi tidak dengan jiwaku. Aku menetap di gunung itu bersama makhluk lainnya. Sampai akhirnya aku sudah terbiasa. Seiring waktu berjalan, semua mulai melupakan aku. Dani sudah tidak pernah kelihatan mengunjungiku lagi. Namun satu yang selalu hadir, tangisan Simbo yang lirih memanggilku untuk pulang. Aku sering bertemu dengan pendaki. Sebagian ada yang sama sekali tidak melihat kehadiranku. Sebagian ada yang menjerit, bahkan pingsan. Tapi berbeda dengan dia. Untuk pertama kalinya, aku bertemu dengan seseorang yang menganggapku sama dengannya, yaitu manusia. Gadis polos itu terlihat tergeletak di bawah tebing yang curam. Aku mengira nasibnya akan berakhir sama sepertiku. Ternyata tidak. Dia bisa selamat dengan luka yang cukup parah di sebagian tubuhnya. Gadis itu terlihat lugu dan polos. Bulu matanya yang lentik saat mengerjapkan matanya membuat aku terpesona. Ya, dialah Melanie. Dia tersesat dengan pendaki yang melakukan trek liar. Kegigihannya untuk bertahan hidup membuatku ingin melindunginya dan membantu dirinya untuk kembali pulang. Mengenalnya membuat segala ketidakmungkinan terlihat nyata. Beberapa hari yang indah bersamanya sedikit mengobati kerinduanku menjadi seorang manusia. Sebegitu polosnya dia hingga menganggapku sama dengannya. Tapi aku sadar dunia kami berbeda. Dirinya harus kembali karena seseorang tengah sama menunggu kepulangannya. Sama halnya dengan Simbo. Tangisan itu terdengar begitu memilukan. Tak ingin berujung sama, akhirnya dia pun bisa kembali pulang. Hari ini aku melihatnya kembali melakukan pendakian. Setelah beberapa waktu yang lalu dia berhasil selamat dan kembali ke rumahnya. Kegigihan Melanie untuk mendaki gunung bukan untuk mencapai puncak, melainkan bertemu denganku. Aku menekan segala gejolak saat tahu dia terus mencariku hingga berbuat nekat dengan memisahkan diri dari rombongannya. Ada rasa haru yang menyeruak. Andai saja waktu bisa berputar kembali, lebih baik aku tidak menampakkan wujudku saat itu dan tidak bertemu dengannya. Biarlah takdir sendiri yang membuatnya kembali ke rumah, dan aku akan tetap menjadi arwah yang terus bergentayangan. Aku terus merutuki diri sendiri. Akhirnya aku terjebak dalam sebuah rasa yang memilukan. Dulu aku pernah merasakan jatuh cinta, tapi berbeda dengan sekarang. Karena kami memiliki dunia yang berbeda. Kita itu seperti langit dan bumi, iya nggak bang? Tanya Melanie. Aku menoleh ke arahnya. Gadis itu semakin menggemaskan. Apalagi tadi dia sudah menangis cukup lama, sehingga matanya sembab dan hidungnya merah seperti buah tomat. Abang nanya dong kenapa bisa jadi kayak bumi dan langit. Sudah tahu jawabannya, karena kita tidak akan pernah bisa bersatu, begitu kan? Jawabku asal. Melanie malah tergelak kencang. Salah, ucapnya. Langit itu ada di angkasa, sulit untuk digapai. Sedangkan bumi ada di bawah, tempat kita berpijak. Bumi dan langit memang terlihat berbeda dan tidak akan bisa bersatu. Tapi keduanya memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Tidak ada langit, bumi pun tidak ada tempat bernaung. Tidak ada bumi, langit pun akan bisa terlihat. Benar nggak?
Aku hanya mengangkat kedua bahu seraya melanjutkan perjalanan. Melanie terdengar berdecak sembari terus mengomel. Aku membiarkannya kembali kesal mengenalku, karena saat-saat ini pasti nantinya akan menjadi kenangan yang indah. Matahari sudah menampakkan sinarnya. Aku melihat wajah Melanie sudah terlihat pucat. Fisiknya saat ini tidak sekuat saat pertama kali kami bertemu. Tapi aku melihat dia tetap terlihat tenang, walaupun sesekali aku mendengar dia meringis menahan sakit. "Mei, berjanjilah untuk bertahan," ucapku. Dia hanya menanggapi ucapanku dengan senyuman. "Aku gak akan berjanji, takut gak bisa ditepati," jawabnya enteng. Melanie tetap berjalan namun langkahnya sedikit sempoyongan. "Mei?" "Iya bang, gak usah khawatir, aku masih kuat kok. Kalaupun aku meninggal, bukannya nanti kita bisa bersama." "Mei, jangan seperti itu." "Bercanda bang." Kelakar Melanie diiringi gelak tawa. Namun tak lama melangkah, Melanie terhenti. Dia terlihat meringis sembari memegang perutnya. Kemudian tubuhnya tiba-tiba saja ambruk di hadapanku. "Mei, bangun sayang." Sebuah tepukan halus menerpa wajahku. Suara tangisan terdengar jelas di telinga. Perlahan aku pun membuka mata. "Papa, Mama." Aku terbangun dalam dekapan Papa. Mereka berdua menangis di hadapanku. "Sebentar lagi kita turun, bertahanlah sayang." Mama memegang erat tanganku. Aku tergeletak di tengah hutan belantara. Tak lama beberapa orang petugas dari tim SAR berdatangan. Tubuhku sangat lemah sekali. "Pa, sebentar." "Kenapa nak?" "Di sana tolong digali." "Maksud kamu apa?" "Bang Arga pa, ada di sana." Mama tertegun mendengar ucapanku. Papa terlihat salah tingkah. "Ayo Mei, kita turun. Sepertinya tubuh kamu sangat lelah. Jadi..." "Di mana Mei? Di mana keberadaan Arga?" tanya Mama. Aku sedikit bingung dengan situasi ini. Terlebih wajah Mama terlihat menahan emosi. "Ma, apa sih? Arga sudah meninggal. Dia sudah dikubur. Anak kita mungkin sedang berhalusinasi karena kelelahan." "Dikubur? Belum, Pa. Jasad Bang Arga masih ada di sekitar sini. Bukankah Papa sendiri yang bilang kalau Bang Arga tidak ditemukan?" sergaku. "Jadi selama ini kamu berbohong?" teriak Mama. Papa tidak menjawab. Dia terus menundukkan kepala. Maaf Ma. Ini semua Papa lakukan supaya kalian bisa ikhlas melepas kepergian Arga." "Jadi benar kalau Arga sampai saat ini belum ditemukan. Lalu kuburan yang sering aku kunjungi itu kuburan siapa, ha?" "Ma, tolong jangan emosi. Papa bisa jelaskan semua ini." Mama mulai terisak dengan menutup wajahnya. Papa langsung menjatuhkan diri. Tangisnya pun sama pecah sembari memeluk kedua kaki Mama. "Maaf Ma, maaf. Maafkan Papa. Papa lakuin semua ini untuk Mama. Papa takut Mama membenci Papa karena Arga meninggal. Saat itu Papa kalut karena berkali-kali melakukan pencarian selalu gagal. Akhirnya Papa berbohong dengan membuat makam palsu Arga." "Mei, di mana keberadaan Arga?" tanya Papa. "Di sana, Pa." Tunjukku kepada area bebatuan yang sudah ditumbuhi semak belukar. "Kamu yakin di sini?" "Sangat yakin, Pa. Bang Arga tertimbun di bawahnya." Papa akhirnya mengerahkan beberapa personil dari tim SAR untuk menggali bebatuan. Awalnya tim SAR menolak karena bebatuan tersebut susah untuk diangkat karena sudah menyatu dengan tanah cukup lama.
Tidak kehabisan ide, Papa pun mengiming-imingi para petugas dengan upah yang fantastis. Hampir 2 jam dengan alat seadanya, di kedalaman 2 meter lebih, diketemukanlah tulang belulang. Dan aku yakin itu adalah milik Bang Arga. Untuk memperkuat, Papa menyarankan untuk menjalankan beberapa tes untuk memastikan itu benar milik Bang Arga. Dan beruntungnya, Mbok Suratmi mau menerima. Mbok, aku sudah antar Bang Arga. Sekarang gak usah ditungguin lagi ya. Si Mbok mengangguk setelah menunggu kurang lebih selama 2 minggu untuk mencari kecocokan dengan Mbok Suratmi dengan tulang belulang yang tempo hari diketemukan. Kami pun melakukan prosesi pemakaman. Dan saat ini aku tengah berjongkok di depan pusara Bang Arga. Mbok Suratmi terlihat tegar, yang terlihat hanya ada binar bahagia. Tangan keriput itu terus mengelus nisan yang baru saja tertancap di atas makam Bang Arga. Sudah sekian lama si Mbok cuma pengen lihat ini, Lek, ucap Mbok Suratmi sembari memeluk nisan Bang Arga. Sekuat tenaga aku menahan tangis ini agar tidak pecah. Kamu sudah pulang ya, Lek, bukan hanya namamu saja. Tubuh Mbok Suratmi bergetar, pertahanannya runtuh. Aku mengira dia sudah bisa menerima kepergian Bang Arga. Sejak pertama bertemu dan menceritakan perihal Bang Arga, wanita tua itu terlihat tenang. Bahkan saat aku memboyongnya ke rumah sakit untuk melakukan berbagai pemeriksaan, si Mbok terlihat bahagia. Ikhlas ya, Mbok. Jangan ditangisi lagi. Kasihan Bang Arga, dia tersesat. Aku langsung menghambur ke dalam pelukan Mbok Suratmi. Kami berdua menangis bersama di depan pusara Bang Arga. Makasih ya Cak Ayu, sudah membawa anak si Mbok pulang. Setelah puas menangis, aku mengajak si Mbok untuk kembali ke rumah. Pemakaman hanya dihadiri beberapa tetangga saja. Saat sudah keluar dari area pemakaman, aku melihat satu rombongan yang berpakaian serba hitam. Ada Papa, juga Mama bergabung di sana. Mereka ternyata teman sebaya Bang Arga di masa silam, karena rombongan tersebut menuju makam Bang Arga. Aku merasa terharu dengan melihat banyaknya teman yang mendatangi makam Bang Arga. Terlihat semuanya menitikkan air mata, terutama Papa. Istirahat ya, Mbok, aku pamit dulu. Sebentar Cak Ayu, tunggu dulu. Si Mbok memasuki rumahnya dengan berlari tergopoh-gopoh. Tak lama, tubuh rentah itu kembali keluar. Sini. Mbok Suratmi meraih tanganku, kemudian memasukkan cincin ke jari manisku. Dipakai ya, dari Arga, sebagai ucapan terima kasih. Aku menatap cincin tersebut. Cincin berwarna silver dengan permata kecil, sangat cantik. Aku mengangguk kemudian berpamitan kepada si Mbok Suratmi. Tiba di ujung gang, aku kembali membalikkan badan. Bang Arga berdiri di samping Mbok Suratmi sembari melambaikan tangan. Pun dengan Mbok Suratmi, terakhir yang semakin membuat hatiku membuncah saat jari tangannya membentuk tanda love. Ah, so sweet. Satu tahun kemudian. Ma, anak kita cantik ya, ucap Papa. Iyalah, mirip mamanya, balas Mama tak mau kalah. Terus yang mirip Papa apanya dong? Mama waktu muda sampai sekarang kalem ya, Pa. Kalau lihat si Mei yang pecicilan, pasti turun dari Papa. Papa dan Mama langsung tergelak kencang. Kalian kenapa sih? Ketawa-ketawa terus, berisik tahu sampai dilihatin orang-orang, ucapku sembari menghampiri mereka berdua. Kamu sudah siap, Mei? Tanya Papa. Gak ada yang ketinggalan kan?
Ingat ya, jangan pisah-pisah rombongan, ucap Mama. Aku pun langsung menghambur ke dalam pelukan Mama dan Papa. Awalnya mereka melarangku untuk melakukan pendakian. Seminggu yang lalu aku sudah menyelesaikan pendidikan SMA dan minggu depan rencananya aku akan bertolak ke Australia. Aku sudah memantapkan diri untuk melanjutkan pendidikan di sana. Hari ini aku berpamitan untuk melakukan pendakian terakhir sebelum berangkat ke Australia. Mei sayang Papa dan Mama. Semua sudah siap, gak ada yang ketinggalan, cuma ada satu. Apa Mei? Biar kita siapkan. Aku langsung mencium tangan Papa dan Mama secara bergantian. Doa Papa sama Mama, doakan Mei supaya selamat selama perjalanan sampai bisa kembali pulang ke rumah. Kami pun berpelukan. Papa terus melabuhkan kecupan di kepalaku. Mama pun sama. Hari ini aku melakukan pendakian kembali ke tempat yang sama dengan tujuan yang berbeda. Aku bergabung dalam rombongan yang berjumlah 12 orang. Kami berangkat dari base camp pukul 7 pagi. Setelahnya langsung melakukan registrasi pendakian dengan menyerahkan kartu identitas dan mencatat semua daftar barang bawaan. Aku berserta rombongan mendaki melalui jalur via Bambangan. Akhir pekan ini jalur tersebut lumayan ramai oleh pendaki. Jika dihitung, perjalanan kali ini melewati 9 pos pemberhentian dan di pos 3 kami memutuskan untuk mendirikan camp dan beristirahat. Rencananya besok hari kami akan summit. Setelah energi terkumpul, aku pun mulai kembali melakukan pendakian. Tiba di pos 9, panorama Gunung Sumbing, Sindoro, Perahu, dan Cermai bisa dilihat jelas dari atas sini. Saking asiknya melihat pemandangan, aku terus berjalan ke sisi tebing hingga aku terkejut oleh suara. Jangan terus maju, mau bunuh diri kamu. Aku langsung terkesiap, suara itu terdengar jelas di telinga. Perlahan aku membalikkan badan. Bang Arga? Ayo kita ke puncak. Bang Arga mengulurkan tangannya. Aku masih terpaku memandang sosok yang berdiri di hadapanku. Tanganku bergetar saat meraih tangan Bang Arga. Hati-hati jalannya. Jalur ke puncak jalannya banyak bebatuan, kerikil, dan runtuhan pasir yang mudah geser. Serok. Aku terpleset, beruntung Bang Arga menahan tanganku. Hati-hati Melani, saya bilang apa tadi? Area di sini itu banyak bongkahan batu bekas letusan vulkanik. Aku tak kuasa untuk memeluk tubuh Bang Arga dan menangis sejadi-jadinya. Sebentar lagi kita akan mencapai puncak. Nangisnya nanti saja, ucap Bang Arga sembari menghapus air mataku. Kami berdua pun berjalan bergandengan. Kabut dari bawah menambah indah pemandangan. Di atas Gunung Slamet, aku bisa melihat hamparan luas alam semesta. Begitu indahnya ciptaan yang kuasa, di mana saat ini aku bisa menaklukkan gunung tertinggi kedua di Pulau Jawa. Indah, ucapku. Lebih indah ciptaannya. Aku langsung menoleh kepada Bang Arga. Maksudnya? Kamu Melani? Ucap Bang Arga yang mengundang gelak tawa dari kami berdua. Pertemuanku dengan Bang Arga kali ini sangat di luar dugaan. Saat tujuanku mencapai puncak hanya untuk melihat keindahan alam semesta, ternyata Tuhan memberi bonus lebih. Ada keindahan lain yang aku temukan saat berada di puncak sana. Keindahan sebuah rasa yang tidak bisa diungkapkan hanya dengan kata. Tamat. Terima kasih banyak sudah berkenan mengikuti cerita ini. Semoga kalian sehat semua. Salam dari Bang Arga dan Melani.